Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa kembali di seputar Jogja spesial Lebaran. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda dari Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Bersama saya Visintia Rina, inilah seputar Jogja spesial Lebaran selengkapnya. Halo, selamat sore. Mengawal informasi yang pertama, pemirsa, Pemda DIY di tahun ini memutuskan untuk tidak mengadakan open house Lebaran 2025. Nah, open house ini biasanya diadakan di Gangsal Kepatihan kantor Gubernur DIY, dihadiri oleh ribuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Alasan Pemda DIY untuk tidak mengadakan open house Lebaran tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Pemda DIY memutuskan untuk meniadakan gelaran open house Lebaran di Kepatihan pada tahun ini. Saat ditanya apakah ditiadakannya gelaran open house Lebaran berkaitan dengan efisiensi anggaran, Sekda DIY juga tak menyanggah hal tersebut. Kegiatan open house bersama Sultan biasanya digelar saat hari pertama masuk setelah libur panjang. Selain itu, Beni Suharsono juga menyatakan Pemda DIY tak menggelar syawalan ke kabupaten dan kota yang biasanya dilakukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sebenarnya open house menjadi momen yang ditunggu ribuan masyarakat dari berbagai daerah yang ingin berjabat tangan langsung dengan Sri Sultan maupun Pakualam pada momen Lebaran. Selain itu, masyarakat juga dijamu oleh hidangan yang telah disiapkan oleh Pemda DIY agar seluruh masyarakat merasakan sukacita Lebaran. Pemda DIY tidak melaksanakan open house tahun ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alasannya saya kira ada yang bisa ditunda, kita tunda. Walaupun sebenarnya open house itu nggak bisa ditunda ya, tapi ya pengertiannya itu kita lakukan, tapi yang bisa ditunda kita tunda. Ya, seperti itu. Termasuk kita tidak melakukan syawalan ke kabupaten kota, dan kami sudah menginformasikan ke Bupati Wali Kota. Visintia Rina, Jogja TV. Kalau itu akan dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Meski ada efisiensi anggaran dan kebijakan larangan study tour oleh berbagai pemerintah daerah, namun pengelola Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko optimis kunjungan wisatawan pada libur Lebaran 2025 ini akan meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan pergerakan 3,4 juta wisatawan atau pemudik yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko, Febrina Intan mengatakan bahwa selama masa libur Lebaran, jumlah pengunjung diprediksi sebanyak 76.000 orang berwisata ke Candi Borobudur dan 100.000 orang ke Candi Prambanan dan Ratu Boko. Prediksi kunjungan ke Candi Prambanan Ratu Boko yang berada di wilayah Yogyakarta lebih tinggi dibanding Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, karena faktor konektivitas infrastruktur transportasi, salah satunya akses jalan tol Jogja-Solo yang bisa dilintasi secara fungsional saat libur Lebaran nanti. Selama satu minggu libur Lebaran, jadi tanggal 1 sampai tanggal 6. Nah, diprediksi puncaknya itu di tanggal berapa, dan di puncaknya itu biasanya di hari kedua dan hari ketiga hari raya. Berapa pengunjung di puncak itu? Kami tidak punya spesifik berapa pengunjung, tapi secara overall 100.000 itu 94.000 di Prambanan, 6.000 di Boko, dan 76.000 di Borobudur. Kalau dibanding Lebaran tahun lalu kenaikannya pasti ada kenaikan. Berapa persen? 30%-an. Yang ketiga,
Selama libur Lebaran di Candi Prambanan juga bakal diramaikan atraksi pertunjukan musik dan parade tari dari penari Ramayana Prambanan Ballet. Haryatmaja, Jogja TV. Pemirsa, selama libur Lebaran volume sampah di kota Yogyakarta diprediksi melonjak hingga 400 ton per harinya. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan di Seputar Jogja Spesial Lebaran. Kembali di Seputar Jogja, pemirsa, selama libur Lebaran volume sampah yang ada di kota Yogyakarta diprediksi mencapai 400 ton setiap harinya. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan di beberapa tempat, Pemkot Yogyakarta ini mengambil langkah untuk mengambil sampah-sampah yang berada di depo sebelum Lebaran kemarin. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo kini tengah disibukkan menangani persoalan sampah sebagai upaya antisipasi jelang libur Lebaran mendatang yang diperkirakan akan mengalami peningkatan produksi sampah yang cukup signifikan. Jika pada hari biasa volume sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta mencapai 300 ton, pada libur Lebaran nanti diperkirakan bisa mencapai 400 ton per hari. Agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih serius, Pemkot Yogyakarta mulai mengurangi beban sampah di depo. Dari 14 depo besar di kota Yogyakarta, sedikitnya 6 depo telah dikosongkan. Pembersihan depo ini direncanakan rampung beberapa hari sebelum Lebaran. Sementara itu terhitung mulai 1 April 2025, depo sampah di kota Yogyakarta tidak lagi menerima sampah warga yang dibuang secara mandiri. Pembuangan sampah hanya diperbolehkan melalui penggerobak. Kalau pas Sabtu Minggu sehari itu bisa 360 sampai 400 ton itu. Sehingga kalau Anda bisa bayangkan kalau misalkan hari Lebaran itu terus semua orang ramai semua, kalau Lebaran hari pertama mungkin turun sampah itu karena tidak banyak, tapi Lebaran hari ketiga, keempat, kelima itu ya kita estimasikan sehari 400 ton. Cuman yang Lebaran pertama, kedua, ketiga ini karena biasanya masih ke silaturahmi ke rumah-rumah, tempat-tempat umum belum banyak sampah. Ramadan ini kami mengosongkan 15 depo, kita kosongkan 15 depo, langsung kita bersihkan. Ini dengan harapan nanti kalau lonjakan di bulan Ramadan ini juga sudah tidak masalah. Dan kami terus menghabiskan yang ada di depo maupun yang rutin sehari ini terus kita lakukan sampai ya 100 hari kerja saya 46 depo. Haryatmaja, Jogja TV. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo berkomitmen untuk menuntaskan persoalan sampah dengan faktor pendukungnya. Salah satunya adalah memberikan perhatian kepada para penggerobak sampah atau transporter yang bakal bekerja mengangkut sampah dari rumah ke rumah ketika larangan buang sampah mandiri ke depo sudah diberlakukan. Hasto Wardoyo yang ditemui di sela-sela penyaluran bantuan paket sembako bagi 150 penggerobak di Masjid Diponegoro menyampaikan, penggerobak yang kini jumlahnya mencapai 1.017 orang akan diberikan alat sarana kelengkapan berupa sepatu boot hingga sarung tangan. Penggerobak juga akan diberikan identitas seragam dan topi. Pihaknya juga akan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk memudahkan para penggerobak sampah dalam mengakses simpan pinjam. Pasalnya selama ini banyak penggerobak yang terjerat pinjaman berkedok koperasi dengan bunga yang tinggi. Saya itu bisa membuat kebijakan untuk mereka ke depan untuk membuat koperasi, untuk membuat komunitas, itu pasti saya harus dekat dulu dengan dia. Kalau saya top down kebijakan tanpa saya dekat, pasti tidak kena di hati. Hasto Wardoyo dalam program kerja 100 harinya berupaya menuntaskan persoalan sampah.
Salah satunya adalah dengan mengalihkan anggaran pembelian kendaraan dinas baru sekitar 3 miliar rupiah untuk pengadaan 600 gerobak sampah yang bakal dibagikan ke seluruh RW di kota Yogyakarta. Hari Atmaja, Jogja TV. Pemirsa, usai jeda kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Ada Sakti yang mengajak reuni teman-teman Sheila on 7 merilis single Religi. Selengkapnya di seputar Jogja spesial Lebaran sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jogja spesial Lebaran. Pemirsa, mantan gitaris Sheila on 7, Sakti Ariseno atau akrab disapa dengan Salman Al-Jukjawi, ini melanjutkan perjalanan dakwahnya melalui bermusik. Nah, uniknya sekarang Sakti ini mengajak reuni teman-teman dari Sheila on 7 untuk merilis sebuah lagu bertemakan religi. Mantan gitaris Sheila on 7, Sakti Ariseno atau Sakti, yang belakangan aktif berdakwah dengan nama Salman Al-Jukjawi, melanjutkan jalan dakwahnya lewat musik dengan melepas single berjudul Hey Dunia. Lagu ini dirilis Sakti dengan menggandeng teman-temannya semasa Sheila on 7 dulu, yakni Duta, Eros, dan Adam. Sakti melantunkan lirik bernuansa Islami dengan iringan vokal Duta. Menariknya, lagu berjudul Hey Dunia terdengar tidak asing karena lagu ini ternyata versi lain dari lagu fenomenal milik Sheila on 7, Sepia. Sakti menghadirkan lirik dan aransemen musik baru dari salah satu judul paling laris yang dirilis Sheila on 7 25 tahun silam. Sakti yang kini dikenal dengan nama Salman Al-Jukjawi mengaku tak sengaja menciptakan lagu yang mirip dengan Sepia. Semula dirinya hendak mengungkapkan perasaan hati dan kesadaran spiritualnya lewat musik, namun tanpa sadar begitu terpengaruh oleh lagu Sepia dalam penciptaannya. Ya, kita tegaskan di sini, selamat tinggal kasih lalu. Kalau dulu aku tuh orangnya katakanlah malas, orangnya itu nggak suka kerja keras, orang itu cuma senang leha-leha, ya selamat tinggal gitu, kasih lalu. Sekarang tuh aku mau lebih baik gitu, di sini akhirat. Dan begitu saya dengar liriknya pun ternyata sebenarnya itu kan nggak sespesifik itu gitu, karena kan dari liriknya emang itu kan universal ya. Nah, ini seluruh umat manusia kita percaya bahwa di dunia ini kita sementara, goal kita adalah yang di sana kan. Pihaknya juga berpesan hadirnya lagu religi ini menjelang Ramadan agar masyarakat juga bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk melakukan lebih banyak kegiatan ibadah hingga berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Visintiarina, Jogja TV. Melihat jejak syiar Islam Ki Ageng Gribik di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Menurut sejarah, Ki Ageng Gribik adalah cicit dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit, putra dari Raden Getayu. Ki Ageng Gribik merupakan ulama pada zaman Kerajaan Mataram yang aktif menyebarkan agama Islam, khususnya di wilayah Jatinom, Klaten hingga Boyolali dengan nama asli Wasibagno Timur atau Syekh Wasitahto pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo berkuasa di Kerajaan Mataram sekitar awal abad ke-17. Salah satu peninggalan Ki Ageng Gribik adalah Masjid Alit. Masjid tersebut hingga kini masih digunakan masyarakat setempat untuk beribadah, tempat sholat 5 waktu. Di dalam masjid terdapat 4 tiang. Setiap tiang yang terbuat dari kayu jati terdapat ompak atau batu memanjang sekitar 1 meter sebagai penyangga kayu. Uniknya pada tiang bagian atas diukir dan hingga saat ini masih utuh.
Kemudian pada bagian imam berukuran pendek kurang dari 2 meter dan bagian luarnya terdapat ukiran bunga. Bangunan ruang utama Masjid Alit berbentuk segi 4 dengan ukuran 8 x 8 meter. Kelengkapan masjid ini tidak jauh berbeda dengan masjid lainnya yang meliputi ruang utama, serambi, tempat wudhu dalam satu kompleks bangunan. Pengelola pelestari peninggalan Ki Ageng Gribik P3KAG Jatinom Muhammad Daryanto menjelaskan, masjid ini menandai bangunan pertama sebagai tempat ibadah di Kecamatan Jatinom. Masjid Alit sudah mengalami pemugaran sebanyak 3 kali. Pemugaran pertama pada tahun 1800, revitalisasi kedua di tahun 1977, kemudian pada 2012 lalu kembali mengalami perbaikan untuk pintu dan bagian atap masjid. Dan hingga saat ini, Masjid Alit berada di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah. Ini adalah bangunan tempat ibadah pertama kali yang dibangun oleh Mbah Yaya Gribik atau Raden Wasidoko Timur beserta para murid-muridnya setelah Babat Alas di Jatinom. Dan nama kampung di sini adalah ya Kampung Jatinom Jata, ya dari pohon-pohon jati yang masih muda. Kemudian para santri ini banyak yang berburu, banyak yang menuntut ilmu atau istilahnya mengguru kepada Raden Wasidoko Timur atau yang dimakamkan di Jatinom. Jadi masjid ini adalah masjid bangunan pertama kali. Jadi ya perkiraan tahunnya ya sekitar tahun 1600-an, 1600-an pada masa Kanjeng Sunan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Haryadi, Jogja TV. Oke pemirsa, saat lagi saya akan ajak Anda untuk masak bersama chef, yaitu ini adalah menu lebaran, yakni mie goreng seafood ala Tasnim Hotel Malioboro, Yogyakarta. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Seputar Jogja Spesial Lebaran. Oke pemirsa, saat lagi saya akan ajak Anda untuk masak bersama chef, yaitu ini adalah menu lebaran, yakni mie goreng seafood ala Tasnim Hotel Malioboro, Yogyakarta. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Seputar Jogja Spesial Lebaran. Baik pemirsa, Seputar Jogja Spesial Lebaran, ini yang saya tunggu karena kita mau masak-masak di sini ya di Tasnim Hotel Malioboro, Yogyakarta. Saya sudah bersama dengan Chef Cece yang ada di sini dan juga ada sales koordinator dari Tasnim Hotel Malioboro, Yogyakarta, ada Mas Fauzan seperti itu ya. Nah, sebelum saya mau ke Mas Fauzan, saya mau masak dulu sama Chef Cece di sini. Siap. Katanya kita mau masak mie goreng seafood ya, Chef ya. Nah, boleh dijabarkan Chef apa saja ingredientsnya biar pemirsa tahu ini sebagai menu lain di Lebaran gitu kan ya, menu alternatif juga di Lebaran, Chef. Silakan Chef. Ya, terutama mungkin kita ini dulu bahan bakunya dulu ya. Kondimennya dari yang pertama mungkin ada kol, ada caisim, ada bakso ikan, ada cumi, di sini ada cumi. Nah, mungkin ini ininya ya mie gitu. Karena ada kondimennya ya ada cabai rawit, ada acar gitu. Oke, itu ya berarti ini bahan-bahannya sangat mudah didapatkan ya Chef ya. Mudah sekali. Tadi ada bakso ikan, cumi, ada cumi. Untuk seafoodnya di situ ya pemirsa. Lalu ada sayur-sayurannya, ini ada cesim, ada kol juga. Kalau misalnya pemirsa mau nambahin yang lain-lain, ada udang gitu kan ya. Tergantung selera juga. Tergantung selera juga. Oke, siap. Untuk yang pertama Chef,
apa saja yang dibutuhkan untuk bumbu-bumbunya gitu, ya, Chef? Ini bumbu kita udah bumbu racik ya, kita udah ngeracik sendiri biar tidak ke ini udah jadi bumbunya. Iya, bumbu rahasia Tasnim ya. Iya, rahasia Tasnim gitu. Oke. Nah, ini udah disatuin, jadi nanti tinggal. Nah, Oke, tinggal sereng gitu aja ya. Oke, silahkan Chef, langsung aja saja kita. ya. Oke, pertama-tama kita masukkan bawang goreng ya. Bawang gorengnya dulu. Yang sudah dicampur minyak nih ya, Chef ya. Oh, minyak bawang. Kita Oke, kita lihat dulu ya Mas Fauzan ya, Chef Cece buat masak mie goreng seafoodnya. Oke. Bawangnya udah golden brown, baru kita masukin telurnya ini ya. Nanti sesuai seleranya pemirsa, pengen telurnya berapa untuk berapa porsi gitu, disesuaikan aja. Lalu kita masukkan sayur-sayurannya dan juga seafoodnya nih. Ini kayaknya minyak bawang, telur yang udah ditumis itu baunya sedap banget ya. Oke. Nah, nanti ini akan dimasukkan mie dan lain-lain ya, Chef ya. Bumbu rahasianya, bumbu racikannya ya. Ini Chef Cece yang racik ya? Oke. Siap. Mie gorengnya. Nah, ini. Sebenarnya bahan-bahannya juga simple ya, pemirsa ya. Oke. Chef, sembari saya menunggu masakan chefnya jadi nih ya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Fauzan ya, Chef ya. Oke, Mas Fauzan. Nah, kita tahu bahwa Tasnim ini kalau kita lihat masuk yang menjadi eye-catching-nya adalah garden gitu kan ya. Kalau boleh tahu bisa dijabarkan nggak sih untuk facility yang ada di Tasnim ini sendiri, dan kenapa pengunjung tuh harus banget datang ke Tasnim Hotel ini sendiri? Saya jelaskan sedikit tentang boleh. Tasnim, ya. Kita itu selain ada hotel, hotel kita itu bintang 3, Mbak. Bintang 3 kita mempunyai 62 kamar, dan selain itu kita juga memiliki beberapa produk selain hotel. Jadi contohnya ada garden, kita juga punya garden itu biasa auto gathering, atau contohnya bukber ini nanti syawalan terdekat, terus atau nanti mungkin dinner itu juga bisa. Oh, wedding juga ya. Bisa sekali. Iya, oke. Dan selain garden kita juga ada ethnic cafe, itu biasanya untuk ala carte, lunch kayak gitu, atau misalkan mau acara-acara keluarga juga bisa arisan. Atau kita juga punya ada Ramayana Balai Purwawisata. Oh, ini yang terkenal ya, Mas ya? Iya, kita tahun ini kita udah 49 tahun, Mbak. 49 tahun. Iya. Wow, luar biasa ya. Udah emas ya. Udah emas hampir 50 tahun ya. Iya, betul Oke. Nah, kalau untuk Ramayananya ini sendiri, kalau untuk show-nya dari jam berapa gitu, Mas? Jadwal show-nya kita seminggu 4 kali, Mbak. Kita main di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya. Itu selalu ada. Walaupun tanggal merah kita tetap main. Oke. Lebaran ini juga ya? Tetap main. Oh, oke. Dari jam berapa sampai jam berapa, Mas, itu, Mas? Kalau untuk Ramayana kita sebenarnya kita ada dinernya dulu nih, Mbak. Iya, kalau mau dinner dulu kita dari jam 6 sampai jam setengah 8. Nanti dilanjut nonton itu dari setengah 8 sampai jam 9. Itu paketannya udah sama dinernya atau nonton aja juga ada gitu? Ya, kalau untuk paketan bundling kita bisa dinner performance. Kalau nonton aja juga bisa. Wow, seru banget ya. Apalagi di momen Lebaran, kalau misalnya pemirsa pengen banget untuk menyaksikan Ramayana di sini, udah 49 tahun berlangsung ya di sini ya, langsung aja untuk itu. Nah, udah selesai, Chef. Cepet banget ya. Oke, ini dia, saya mungkin bisa ambil ya. Ini untuk menunya, mie goreng seafood ala Chef Cece di Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta. Nah, pemirsa, ini menjadi menu alternatif yang bisa pemirsa buat seperti itu ya. Mungkin gak cuma opor, rendang, sambal goreng. Kalau pengen yang lebih ringan, ada mie goreng seafood yang tadi bahan-bahannya, kondimennya semua itu gampang banget dan bisa dijadikan sebagai menu pilihan pemirsa yang ada di rumah saat Lebaran seperti itu. Nah, Chef Cece dan juga Mas Fauzan, ini kan kita juga menarik ya untuk masyarakat untuk bisa datang ke Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta. Kira-kira apa sih yang menjadi menarik untuk mereka tuh bisa datang ke Tasnim ini sendiri? Mungkin dari Mas Fauzan dulu. Yang menarik dari Tasnim itu, jadi selain euforia tamu itu menginap, udah pasti kita punya hotel ya. Jadi
tamu-tamu juga bisa merasakan ambience kita tuh semi resort, Mbak. Kita kan punya garden ya, jadi apa namanya tuh suasananya dengan alam indah gitu. Jadi kalau mau nyari spot foto juga banyak. Terus kalau mau ngadain acara-acara itu juga bisa banget. Gitu nanti dilanjutin mau nonton Ramayana. Nah, itu sangat menarik sih, Mbak. Ini kayak resort di tengah kota ya, Mas. Betul ya. Sekali. Ah, itu dia. Nah, ini kan tadi dari segi fasilitas ya, Chef. Kalau menu-menu andalan yang ada di Tasnim ini sendiri apa, Chef? Oh, kita menu andalan sebetulnya banyak. Cuman yang paling ini kita di sini yang paling favorit mungkin ayam bakar wijen. Ayam bakar wijen ya. Ya, yang mungkin yang stol-stolnya ada juga empal gentong, supasu, yang gitu-gitu lah. Berarti menu-menu Indonesia ya, Chef ya? Indonesia yang untuk yang ini iftar ini kita lebih ke menu Indonesia Nusantara. Kalau menu-menu umumnya yang ada di sini apa, Chef? Yang biasanya disajikan gitu, biasanya yang menjadi favorit di Tasnim ini sendiri? Itu iga bakar. Iga bakar. Iga bakar. Oke, berarti ini ada menu westernnya juga nggak, Chef, selain Indonesia? Ada. Ada kayak spaghetti carbonara, bolognese, yang gitu-gitu. Oke, berarti sangat lengkap ya di sini ya, komplit sekali. Oke, pemirsa, jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta karena di sini resortnya mirip resort ya, di tengah kota seperti itu. Jadi pemirsa yang mungkin nggak pengen ada hiruk pikuk di tengah kota, pengen suasana yang lebih adem gitu kan ya, bisa datang ke Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta. Selain ada experience untuk menginap, di sini juga bisa digunakan untuk acara-acara keluarga dan juga kerabat-kerabat yang lainnya seperti itu ya, Chef ya. Oke, terima kasih sekali untuk menemani saya di sini di Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta, Mas Fauzan, Chef Cece. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan tentunya di Lebaran kali ini ya, pemirsa ya. Nah, saya juga mau mengucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pemirsa Jogja TV yang menyaksikan seputar Jogja spesial Lebaran. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia. Padukuhan Manggung, Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Minggu malam menggelar lomba takbir keliling sekaligus penutupan Pekan Anak Solehmu ke-9 tahun 2025 di Balai RW 05, Kumpul Rejo, Padukuhan Manggung. Kegiatan Pekan Anak Soleh yang ke-9 tahun 2025 ini telah dilaksanakan pada bulan Ramadan di Masjid Al-Huda, RW 05, Kumpul Rejo, Padukuhan Manggung. Lomba takbir keliling dengan start dan finish di Masjid Al-Huda, RW 05, Kumpul Rejo, Padukuhan Manggung, diikuti oleh perwakilan masing-masing masjid di Padukuhan Manggung dengan melibatkan anak-anak TPA. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing kontingen dari perwakilan masjid menunjukkan aksi terbaiknya. Selain menampilkan maskot, mereka memperagakan tarian serta tabuhan musik yang diiringi gema takbir. Kegiatan Lomba Takbir Keliling dan Pekan Anak Soleh yang rutin diselenggarakan oleh Padukuhan Manggung setiap tahun tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitasnya. Tentunya dengan kegiatan semacam ini bisa menumbuh kembangkan generasi anak-anak kita yang ada di TPA di masjid-masjid yang ada di Padukuhan Manggung tentunya, dan menumbuhkan kreativitas bagi anak-anak TPA. Harapan kami tentunya kegiatan ini bisa memajukan TPA yang ada di Padukuhan Manggung, juga meningkatkan kreativitas bagi anak-anak TPA. Dan alhamdulillah pada malam hari ini yaitu ada lomba takbir yang mana diikuti dari semua masjid ataupun musola yang ada di wilayah Padukuhan Manggung, yaitu ada 6 masjid, dan alhamdulillah bisa diikuti. Sekaligus pada malam hari ini penutupan kegiatan Pekan Anak Soleh yang ke-9. Sesuai dengan tema yang diusung dalam Pekan Anak Soleh Padukuhan Manggung, yakni
generasi cinta Al-Quran dan masjid. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi media pengenalan Al-Quran sejak usia dini kepada seluruh generasi bangsa. Selain itu, anak-anak menjadi lebih nyaman beraktivitas di masjid, sebab masjid bukan hanya tempat ibadah, namun juga pusat pembinaan umat. Harapan dengan kegiatan ini semoga dapat meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap kecintaan anak-anak terhadap masjid, sehingga dengan kecintaan terhadap masjid ini akan mendorong anak-anak untuk semakin rajin beribadah maupun beraktivitas sosial di masjid. Dalam acara penutupan Pekan Anak Soleh ke-9 tahun 2025 tersebut, dilakukan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah lomba. Di antaranya, lomba mewarnai kaligrafi, lomba sholat berjamaah, lomba tahfidz, lomba azan, lomba cerdas cermat Al-Quran, lomba takbir keliling, serta penyerahan piala bergilir dari Kelurahan Catur Tunggal kepada juara umum. Luh Eka, Hendri Kusuma, Jogja TV.